Shalom, Om Swastiastu, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Daniel Stefan Manalu dengan nomor absen 13 dengan nomor NIM 22055311122. Saya berasal dari Universitas Udayana dari Fakultas Teknik dengan prodi Teknik Mesin. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang saya bawakan. Materi yang saya bawakan saya ambil referensinya dari buku Linear Algebra Step by Step yang dibuat oleh Kuldep Singh. Berikut sebabnya. 2.1 Properties of Vectors, 2.2 Further Properties of Vectors, 2.3 Linear Independence, dan yang terakhir 2.4 Basis and Spanning Set. Adapun dosen pengampu saya namanya adalah Profesor Dr. Cokorda Gede Tirtanindya STMT. 2.1 Properties of Vectors. Sifatnya. Sifat penjumlahan vektor dan perkalian skalar. Proposition 2.1 atau teori 2.1. Let U, V, and W be vectors in Rn, and K, C be real numbers atau bilangan skalar. Di sini kita memiliki hasil sebagai berikut teorinya. Yang pertama adalah U plus V equals V plus U. Di sini kita menggunakan sifat komutatif. Lalu yang kedua ada dalam kurung U tambah V tutup kurung tambah W sama dengan U tambah buka kurung V tambah W. Di sini kita menggunakan sifat asosiatif atau pertukaran. Yang ketiga, di sini kita memiliki vektor 0 sehingga U tambah 0 sama dengan U menjadi elemen netral. Yang keempat, di sini kita untuk setiap vektor U ada vektor maksudnya inverse U sehingga U tambah inverse U sama dengan 0, aditif inverse. Yang kelima, K buka kurung U tambah V sama dengan KU tambah KV. Di sini menggunakan sifat distributif. Lalu yang keenam ada K tambah dalam kurung K tambah C tutup kurung U sama dengan KU tambah CU. K kali U, C kali U, di sini menggunakan distributif. Yang ketujuh, di sini ada buka kurung KC tutup kurung U sama dengan K buka kurung CU tutup kurung. Di sini menggunakan asosiatif. Dan untuk setiap vektor U kita memiliki satu U sama dengan U, netral, elemen netral. Teori kedua atau proposition kedua, di sini kita let U be a vector in Rn. Lalu then the vector inverse U which satisfies properly sesuai dengan sifat 4 in the above proposition is unique. U plus inverse U equals 0. Dot inner product revisited. Let U equals U1 and UN and V1 and Vn be vectors in Rn, then the dot product of U and V denoted by U dilambangkan oleh U kali V yang ditentukan di sesi 1.3.6 di chapter terakhir. Lalu ada U kali V sama dengan U plus 1 V plus 1 plus U2, maksudnya U plus U1 multiply V1 plus U2 multiply V2 plus U3 multiply V3 plus sampai dengan UN multiply Vn. This is the same as matrix multiplication of the transpose of U by the column vector V. U multiply V equals U transpose multiply V. Sini U transpose dikali V. Jadi U1 UN transpose kali V1 Vn sama dengan U1 U2 sampai UN kali V1 Vn sama dengan U1 V1 tambah U2 V2 tambah U3 V3 sampai dengan UN Vn. Contohnya sebagai berikut, diberikan U-3 17 min 5 transpose dan
V-nya 9, 2, min 4, 1 ditranspos. Tentukan U kali V. Solusinya, vektor yang diberikan, dan vektor V yang diberikan ditulis menjadi transpose. Jadi kita dapat menyimpan ruangnya. Menggunakan formula atau rumus 2.4 menjadi seperti berikut. U kali V sama dengan, karena dia ditranspos dari baris menjadi kolom. Jadi min 3, 1, 7, min 5 dikali 9, 2, min 4, 1. U kali V sama dengan di sini min 3 kali 9, 1 kali 2, 7 kali min 4, min 5 kali 1. Lalu hasilnya min 27, 2, min 28, kurang 5, sama dengan 58. Sekarang kita memiliki U kali V sama dengan min 58. Ini contohnya lagi, diberikan U dengan angka 25 dan V 5 min 2. Masukkan vektor U dan V di dalam R2 dan tentukan U kali V. Lalu ini dia setelah dimasukkan. Lalu ada grafik Cartesiusnya. Vektor U sama dengan 25, 5. Dari sini 2 dan ini 5-nya. Dari vektor V-nya ini 5 dan min 2 titiknya. Lalu U kali V sama dengan 25 kali 5 min 2 sama dengan 2 kali. Dengan hasil 10 kurang 10 sama dengan 0. Sifat dari produk titik yang di dalam. Next we state some basic properties of the dot product in Rn. Teori 2.6 diberikan UV dan W menjadi vektor di Rn dan K menjadi skalar asli, angka bilangan asli. Jadi kita memiliki sifatnya sebagai berikut. Yang pertama, dalam kurung U tambah V tutup kurung kali W sama dengan U kali W tambah V kali W, sifat distributif. Lalu di sini kita yang kedua, U kali V sama dengan V kali U, komutatif dengan sifat pertukaran. Lalu KU dalam kurung KU tutup kurung kali V sama dengan K kali buka kurung U kali V tutup kurung sama dengan U kali KV. Yang keempat di sini U kali U lebih besar sama dengan 0 dan kita memiliki U kali U sama dengan 0, U sama dengan 0. The norm or length of a vector, norma atau panjang dari sebuah vektor. Let U be a vector in Rn. The length or norm of a vector is denoted by U. Dilambangkan dengan U. Kita dapat menggunakan teorema Pythagoras untuk menemukan norma dari sebuah vektor. Consider a vector U in R2. Anggap sebuah vektor U di dalam R2. Berikut penjelasannya menggunakan garis. Sini X sebagai horizontal dengan vertikal, lalu U dengan garis diagonalnya. Length or norm of a vector U equals X Y transpose in R2 is given by U metric mutlak U sama dengan akar X2 tambah Y2. Di sini ada contohnya, diberikan U min 7 min 2 dan V 83. Plot these vectors U and V in R2 and evaluate the norms U and V. Solusinya dapat menggunakan teori Pythagoras seperti teori 2.7. U sama dengan akar dari ini min 7 pangkat 2 tambah 2 pangkat min 2 pangkat 2 sama dengan akar dari 53 sama dengan 7280.
akar 8 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 sama dengan akar dari 73. Karena ya diakarkan ini 64 tambah 9. Lalu akar dari 73 8.544. Plotting the vectors U equals min 7 min 2 dan V nya 83 dan labeli U dan V di R2, memberikan hasilnya di gambar berikut seperti berikut di bidang kartesiusnya. Ini contoh keduanya diberikan S1 123 transpose, S2 743 transpose, dan S3 nya 219 transpose. Be the position of three satellites as shown in figure 2.9. Find the distance between the satellites. Lalu di sini yang pertama itu S1 kurang S2, jadi karena ditranspose 123 kurang 743 dikurangkan hasilnya min 6 min 2 0. Menggunakan ini gambar titik 29 kita memiliki D dalam kurung S1 S2 sama dengan S1 kurang S2. Kita ini rumusnya diakarkan min 6 pangkat 2 tambah min 2 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2 menjadi akar 40 sama dengan 6,32. Similarly, the distance between the other satellite is D dalam kurung S1 S3 sama dengan 6,16. Sifat dari norma sebuah vektor for scalar K, for scalar K, we define the modulus of K denoted mutlak K sebagai mutlak K sama dengan akar K2. Sifat 2.10 diberikan U menjadi vektor di Rn dan K menjadi skalar asli. Kita memiliki sifat sebagai berikut: U lebih besar sama dengan 0 positif dan U sama dengan 0. KU, K mutlak U, ini merupakan rumusnya. KU sama dengan mutlak K kali U. Ini pembuktiannya dari rumus yang telah diberikan. 2.2 Further properties of vectors. Lebih lengkap tentang sifat dari vektor. Revision of norm and dot product. We first do a numerical example of norms or lengths and dot product. Remember, the norm or length of a vector V is denoted by V and the dot product with a dot between the two vectors. Example, let U1 5 and V for 1 be in R2. Determine the following. Tentukan jawaban dari soal yang diberikan. Mutlak U kali V, lalu mutlak U kali V, lalu ini lalu solusinya sebagai berikut. Yang pertama U kali V 1 5 kali 4 1 1 kali 4 5 kali 1 9. Jadi mutlak U kali V sama dengan mutlak 9 sama dengan 9, karena dia mutlak dia harus positif. Ini remember the symbol means the length of the vector. Mengartikan atau melambangkan panjang dari sebuah vektor. By Pythagoras 2.7 we have length of vector U equals akar 1 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 sama dengan akar 26, dan V sama dengan akar 24 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 sama dengan 17, 16 tambah 1. Multiply this, we have U and V equals akar 26 kali akar 17 1,02. Lalu ada sifat ketiga, adding both the above result in part 2 we have U plus V akar 26 tambah 17 9,22. Dan keempat menggunakan rumus Pythagoras. Lalu kita di sini dapat mengilustrasikan R2 gambar 2.10. Berikut gambaran bidang kartesiusnya. Angle between two vectors. Sudut
di antara dua vektor. Ini vektor pertama, vektor kedua, ini sudutnya theta, rumusnya U kali V sama dengan panjang vektor U dan panjang vektor V kali cos theta sama dengan U kali V per panjang vektor U panjang vektor V. Ini merupakan teorinya jika dua vektor U dan V are pointing in same direction, then the dot product is positive. The two vectors are walking, pushing or pulling in the same direction. B, if two vectors U and V are perpendicular atau orthogonal, perpendicular tegak lurus, lalu the dot product is zero because cos 90 is 90 derajat sama dengan 0. Force applied in the direction of the vector U contributes nothing to the motion in the direction of vector V. Berikut gambarannya. Grafiknya yang ketiga, yang C. Jika dua vektor U dan V bertitik temu in opposite direction, then the dot product is negative. Mereka berlawanan arah. Then the dot product is negative. Contohnya diberikan min 5, min 1 sebagai U dan V 4, 2 menjadi vektor di R2. Determine the angle between these vectors and label the angle and the vectors U and V in R2. Solusinya ini jadi contohnya, how do we find angle between the given vectors? Menggunakan formula 2.12 cos theta sama dengan U kali V per panjang U vektor U kali panjang vektor V. We need to find U multiply V. Kita dibutuh untuk menemukan U kali V, which is the dot product and length U vektor dan panjang vektor U dan V dari vektor U dan V. What is U V equal to? Apa yang sama dengan U kali V? Using formula 2.4, U kali V sama U1 V1 tambah U2 kali V2 tambah sampai dengan UN Vn. Di sini kita memiliki U kali V min 5 kali min 1 4, 2 sama dengan interpolasinya min 22. Lalu begini, substitusi U kali V sama dengan min 2 kali panjang vektor U akar 26 dan panjang vektor V sama dengan 20 into cos theta, lalu dimasukkan ke hasilnya dimasukkan ke rumus cos theta ini. Cos theta sama dengan min 22 per min 26, maksudnya per akar 26, karena U kali V tadi 22 baru dimasukin akar 26 per akar 20, maksudnya min 22 per akar 26 kali akar 20 sama dengan minnya dipindahkan ke kiri, lalu 22 per akarnya digabungin 26 kali 20 dengan hasil min 0,965. What is the angle theta equal to? Theta equals cos pangkat min 1 sama cos pangkat min 1 yang hasilnya 0,965 sama dengan 164,74 derajat, taking inverse cos. Berikut digambarkan hasilnya. This angle is 164,74, sudut ini 164,74 derajat. Ini titik dari sudut 164,74 derajat. Inequalities. Katakan U dan V adalah vektor dalam Rn, maka seperti berikut rumusnya. Mutlak U kali V lebih kecil sama dengan panjang vektor U panjang vektor V. Karena jika X lebih besar dari 0, maka mutlak X sama dengan X harus positif. Maka kita memiliki U kali V sama dengan panjang U panjang vektor U panjang vektor V cos theta. Jika vektor U dan V bukan 0, maka kita dapat menggunakan rumus di atas. U kali V sama dengan panjang vektor U panjang vektor V kali cos theta.
Unit vektor. Vektor panjang 1 disebut vektor satuan untuk setiap non-null vektor U di array yang kita miliki. Berikut rumusnya. Lalu proses menentukan vektor satuan arah ke vektor U yang diberikan disebut normalisasi. Vektor satuan dalam arah vektor U biasanya dilambangkan dengan U hat. U lalu di atasnya ada simbol panah dan diucapkan sebagai U hat, U hat, yang berarti itu adalah vektor panjang 1, yaitu U hat equals 1 per panjang vektor U kali U. Berikut gambaran dari rumusnya dan contohnya. Application of vectors. An application of vectors is the support vector machine, which is a computer algorithm, which is algorithm computer. The algorithm produces the best hyperplane which separates data groups or vectors. Hyperplanes are general planes in Rn. In support vector machines, we are interested in finding the shortest distance between the hyperplane and the vectors. Berikut gambarnya di bidang Cartesius, application of vectors. Contohnya, example-nya, determine the shortest distance from the vector 1 to 3 transpose and plane x plus y plus z equals min 1. This is the distance of the thick line shown in figure 2.25. Berikut solusinya, we can write the plane x plus y plus z equals min 1 as x plus y plus z plus 1 equals 0, and in the product form di dalam titik produk jadi 1 kali x y z tambah 1 sama dengan 0. Using the above formula, menggunakan formula atau rumusnya, di sini U sama dengan 1, 2, 3, V sama dengan 1, 1, 1, dan C-nya sama dengan 1. Lalu dimasukkan ke rumusnya U kali V tambah C per panjang vektor V sama dengan mutlak 1 kali 1 tambah 2 kali 1 tambah 3 kali 1 tambah 1 sama per akar dari 1 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2. Hasilnya 7 per akar 3. Lalu dapat 4,0,4. The shortest distance between the plane x plus y plus z equals min 1, and the vector 1, 2, 3 transpose is 4,0,4, 4.04, 4.4 linear independence, 2.3 linear independence. Standard unit vectors in Rn. Berikut standard unit vectors dalam gambaran garis. Standard unit vector proposition 2.17, let U diberikan U dalam kurung x1 sampai xk sampai xn transpose be any vector in Rn menjadi vektor apapun di Rn. Lalu U sama dengan x1 e1 tambah x2 e2 tambah sampai dengan xk ek. Scalar unit x1 ini scalar unit vektor. Jadi dalam satu ini adalah scalar unit vektor. Ini dinamakan scalar unit vektor. The position of vector U can be described uniquely by the scalars and unit vectors e1, e2 sampai dengan en. For example, the vector U equals 2 and 3 in R2 can be written as seperti berikut. 2, 3 sama dengan 2 kali 1, 0 tambah 3, 0 kali 1. Jadi 2, 3. 2-nya dikali 1, 0, 3-nya 0, 1. 2e1 tambah 3e2 ditambahkan. In this case, the scalars x1 equals 2 and x2 equals 3. Note that the scalars x1 equals 2 and x2 equals 3 are the coordinates of the vector U. Ini rumusnya. U sama dengan x1 xn sama dengan x1 tambah x2 e2 tambah sampai dengan xn en. U e1 e2 e3 sama dengan en kali x1 dan xn, di mana e1 1, 0 sampai dengan en 0 dan 1. Linear independence, garis tidak
garis tidak berkegantungan. Contohnya find the values of the scalars x1, x2, x3 sampai dengan xn sebagai berikut: x1 e1 tambah x2 e2 tambah sampai dengan xk ek tambah sampai dengan xn en sampai dengan 0. Solusinya nih, substitusikan e1 e2 dan en. Kita memiliki x1 kali 1 0 sampai 0 tambah x2 0 1 0 tambah sampai dengan xn. Berikut xn-nya dikalikan 0 0 sama 1 sama dengan hasilnya 0 0 0. We can write this in matrix form as 1 1 0 0 1 xn sama dengan 0. Contoh kedua, linear dependence, garis berkegantungan. Definitionnya, conversely we have the vectors v1, v2, v3 and vn in Rn are linearly dependent. Sebaliknya kita memiliki vektor 1, vektor 2, v3 dan vn di dalam Rn adalah linearly dependent, adalah garis yang berkegantungan. The scalars k1, k2, k3 until kn are not all zero and satisfy. Example-nya di sini, determine whether the vectors u di sini min 3 1 0, p di sini 0 1 min 1 dan w 2 0 0 in R3 R3 are linearly dependent or independent. Solutionnya, consider the following linear combination. Anggap yang berikut ini menjadi kombinasi linear. K1U tambah K2V tambah K3W sama dengan 0, where K is the K are scalars. Let A equals U VW. Jadi matriks A menjadi let A determinan A UVW kemudian min 3 1 0. Ini jadi matriks UV, matriks A ini dimasukkan UVW nya berikut U nya min 3 1 0, V nya 0 1 min 1 2 0 0 0 dan X nya K1 K2 K3. Jadi kita harus menyelesaikan AX sama dengan 0. Carrying out row operation and the augmented matrix R1 R2 R3 K1 K2 K3 row 1 kolom 1. Ini berikut dulu R1 R2 tambah R3 R3. Ini hasil dari hasil dari penjumlahan R2 tambah R3 yang R2 tambah R3 lalu jadi begini. From the right hand matrix we have K1 equals K2 equals K3 equals 0. That is, all the scalars are 0. Hence the given vectors U and V are linearly independent berkegantungan. 2.4 2.4 basis and spanning set. Spanning sets. From the last section we know that we can write any vectors in Rn in terms of the standard unit vectors e1, e2 until and en. We say that the vectors e1, e2 and e3 span or generate R3 because the linear combination is AE1 tambah BE2 tambah CE3. Di sini harusnya pangkat AE pangkat 1 tambah BE pangkat 2 tambah C pangkat 3. Contohnya sebagai berikut. Let V diberikan V dengan ABC transpose menjadi vektor apapun di R3 R pangkat 3. Write this vector V in terms of the unit vectors E1 equals 1 0 0 transpose, E2 0 1 0 transpose, and E3 0 0 1 transpose. Vector is 1 E2 dan 3 specify X, Y, Z, X, Y, Z, and Z direction respectively. Diilustrasikan di gambar 2.26. Solusinya kita memiliki ABC, matriks ABC sama dengan A dikali 1 0 0, A dikali E1
B-nya dikali E2 berikut, dan C-nya dikali E3. Ya, jadi begini, A kali E1, B kali E2, C kali E3. That is, we can write the vector V as a combination of vectors E1, E2, and E3. The unit vectors are not the only vectors which span R2. There are other vectors which also span with R2, as the next example demonstrates. Ini contoh. Jadi unit vektor tidak hanya unit vektor yang menjangkau R2, ada vektor lain yang juga menjangkau R2. Sebagai berikut contohnya, example-nya ini, consider the vector U equals 1, 2, and V min 1, 2 di dalam R2. Ini show that the vectors U and V span R2. Buktikan bahwa vektor U dan V menjangkau R2. Dan ini yang kedua, solusinya yang berikut step by step caranya, cara pembuktiannya. Lalu ini contoh kedua, basis atau basis set basis. Mengingat beberapa vektor kita dapat menghasilkan yang lain dengan kombinasi linear. Kita hanya membutuhkan cukup vektor untuk bangun vektor lain dari mereka melalui kombinasi linear. Kumpulan vektor yang cukup ini disebut basis. Kita dapat menulis vektor V1, V2, V3 sampai dengan Vn sebagai himpunan. B sama dengan V1, V2, V3 sama dengan Vn. Ini adalah disebut vektor dasar, vektor independen yang mencakup Rn. Vektor apapun di Rn dapat dibangun dari vektor dasar basis. Plural of basis adalah set rentang yang paling efisien. Ada banyak set vektor yang dapat menjangkau ruang. Namun, dalam set ini beberapa vektor mungkin berlebihan dalam menjangkau ruang, karena mereka dapat dibuat dari vektor lain dalam himpunan. Basis tidak memiliki vektor yang berlebihan, inilah yang ditangkap dengan menuntut independensi linear dalam definisi. Berikut contoh 2.19, show that the vectors U equals 1, 1 and V equals 1 minus 1 form a basis for R2 dari basis untuk R2. Solusinya sebagai berikut. We are required, kita dibutuhkan untuk menunjukkan dua hal, bahwa U dan V menjangkau R2, U dan V menjangkau R2, dan membuktikan bahwa mereka itu, U dan V itu are linearly independent. Mereka garis yang berketergantungan. Solusi pertama, how do we verify that the vectors U and V span R2? Diberikan W sama AB, be an arbitrary vector in R2 and consider the linear combination KU plus CV equals W. Substituting the given vectors U, V, and W yields. Lalu dikalikan K kali 1, 1 dikalikan dengan U tadi kan, dengan C kali V kayak gini, lalu menghasilkan AB, lalu dikalikan, lalu dimasukkan dengan operasi rumusnya R2 tambah R1, R1 nya 1 kali A kan, lalu R2 tambah R1, ini R2 tambah R1, 1 tambah 1, 1 min 1, 0 kali B tambah A. Solving this for scalar give K equals half multiply A plus B and C equals half multiply A min B. Since W equals KU plus CV, we can write any vectors W in R2 as W equals AB equals half multiply A plus B 1, 1 tambah. Kita dapat menulis vektor apapun di R2 sebagai W sama dengan AB sama dengan setengah kali A tambah B, lalu matriksnya 1, 1 tambah 1/2 kali A minus B dikali dengan 1 min 1. Lalu ini solusi dari pembuktian yang kedua. Sifat dari property of basis, sifat dari basis. Any n linearly independent vectors in Rn form a basis for Rn. Note that this is an important result because it means that given n vectors in the n space. Lalu berikut sifat-sifatnya.
Ini contohnya, example-nya, show that the vector u equals 101 v 01 min 1 and w min 2 30 form a basis for R3. Berikut example-nya, berikut dia di dalam kotak 3 dimensi ruang Euclides. Dan sekian presentasi materi dari saya. Jika ada salah kata atau apapun tolong dimaafkan. Terima kasih.